Salam sehat, salam jumpa, tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar fisika. Sebelumnya Bapak akan bernyanyi untuk kalian. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Bagus kan lagunya tadi anak-anak? Kenapa kita bisa katakan lagunya bagus? Karena tadi ada bunyi atau suara yang merambat melalui udara sampai ke telinga kita. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bunyi atau suara. Bunyi atau suara sangat kita sukai, sangat-sangat kita harapkan setiap hari. Kita selalu bertelepon hanya untuk mendengarkan suara orang yang kita cintai. Kita sering mendengarkan musik menggunakan headset supaya kita bisa menikmati musik. Atau kita juga merindukan suara saya mungkin untuk kita bisa bercakap-cakap bahkan bercerita di pembelajaran fisika. Nah, jadi apa itu bunyi atau suara? Bunyi atau suara adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media gas, cair, dan padat. Pertama, karakteristik gelombang bunyi. A. Bunyi dihasilkan oleh sumber bunyi. Contoh sumber bunyi adalah pita suara manusia, mesin kendaraan, alat musik, dan lain-lain. Sumber bunyi bisa terdengar karena ada getaran yang merambat melalui udara dan benda-benda di sekitar hingga menggetarkan gendang telinga. Bagian B, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Jadi ketika bunyi terdengar ke telinga kita, dia memerlukan suatu medium atau wadah. Contohnya gas, cair, dan padat. Bunyi juga memiliki frekuensi tertentu untuk dapat didengar. Tinggi rendahnya bunyi dipengaruhi oleh frekuensi dan kuat lemahnya bunyi dipengaruhi oleh amplitudo. Berdasarkan tentang frekuensi bunyi dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bunyi infrasonik dan nilainya lebih kecil dari 20 Hz. Ini hanya dapat didengar oleh hewan-hewan seperti gajah, jangkrik, dan laba-laba. Yang kedua, bunyi audiosonik merupakan bunyi yang dapat didengar manusia, yaitu bernilai 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga, yaitu bunyi ultrasonik, yaitu lebih besar dari 20.000 Hz, yang dapat mendengar lumba-lumba dan anjing. Jadi siswa semua bahwa manusia hanya bisa mendengar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, jadi kalau lebih dari situ, maka manusia akan stres dan akan mudah marah atau sering mengatakan bising kali kalian. Begitu. Nah, tapi di bawah 20 Hz juga tidak dapat didengar oleh manusia sehingga menyebabkan telinga kita akan terganggu. C. Arah rambat bunyi sejajar dengan arah getarnya. Bunyi disebut sebagai gelombang longitudinal. Kenapa dia disebut sebagai gelombang longitudinal? Karena bunyi terdiri dari satu rapatan, satu regangan. Jadi bunyi itu merambat dengan menggunakan satu rapatan dan satu regangan. Yang kedua, kelajuan bunyi. Kelajuan bunyi kita bedakan berdasarkan wadahnya, ada padat, cair, dan gas. Rumusnya kalian bisa lihat sendiri. Di sana ada V sama dengan akar E per rho. Kemudian untuk zat cair V sama dengan akar B per rho. Kemudian yang ketiga untuk zat gas V
V sama dengan gamma akar gamma RT per MR pangkat 2. Ketiga yaitu gejala-gejala pada gelombang bunyi. Gejala-gejala pada gelombang bunyi yaitu ada pemantulan, refleksi, ada pembiasa, refraksi, ada perpaduan, interferensi, D. Ada pelenturan, difraksi. Hal ini bisa kita lihat di buku masing-masing penjelasan dan supaya lebih jelas. Nah, kita masuk kepada efek Doppler. Efek Doppler terjadi ketika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pendengar. Rumusnya yaitu frekuensi pendengar sama dengan kecepatan udara ditambah kurang kecepatan pendengar per kecepatan udara ditambah atau kurang PS dikali Fs. Nah, jadi maksudnya siswa-siswi tambah kurang ini bukan kira-kira, tetapi bahwa di dalam menggunakan rumus ini kita hanya bisa menggunakan tambah atau kurang, atau tambah dan kurang, atau kurang dan tambah berdasarkan keterangan yang di bawah ini ataupun catatan yang di bawah ini. Misalnya, jika kecepatan pendengar bernilai positif, pengamat bergerak mendekati sumber bunyi dan bernilai negatif jika menjauhi sumber bunyi. Yang kedua, kecepatan sumber bernilai positif jika sumber bunyi menjauhi pengamat dan bernilai negatif jika sumber bunyi mendekati pengamat. Hal ini sangat penting di dalam pengerjaan nanti soal-soal efek Doppler. Jadi siswa-siswa harus paham kapan dia positif dan kapan dia negatif dengan arahan yang tadi telah Bapak jelaskan. Kemudian kita masuk kepada intensitas bunyi atau disingkat I. Adalah merupakan bunyi besaran yang menunjukkan laju perpindahan energi gelombang pada suatu luas yang arahnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Rumusnya I sama dengan P per A sama dengan P per 4 pi R pangkat 2, di mana IA merupakan intensitas bunyi, satuannya watt per meter pangkat 2. Kemudian kita masuk kepada taraf intensitas bunyi, disingkat dengan TI. Taraf intensitas bunyi merupakan besaran yang menunjukkan nilai logaritma perbandingan intensitas bunyi terhadap intensitas ambang. Apa itu intensitas ambang? Intensitas ambang adalah intensitas bunyi minimal yang dapat didengar oleh manusia. Berapa nilainya? 10 pangkat minus 12 watt per meter pangkat 2. Satuannya sama dengan desibel atau singkat dB. Jadi maksudnya ini adalah bahwa manusia ambang pendengarannya normal itu hanya dapat mendengar nilainya 10 pangkat minus 12 watt per meter pangkat 2. Jadi sudah diberi ketentuan oleh para fisikawan terlebih dahulu berapa yang dapat dengan manusia frekuensinya dan juga intensitas ambang yang dapat dengar oleh manusia. Rumusnya adalah TI sama dengan 10 logaritma I per I0. Kemudian yang keenam, penerapan gelombang bunyi pada teknologi. Beberapa teknologi yang memanfaatkan gelombang bunyi antara lain adalah perekam digital, sistem sonar, ultrasonografi, dan pengujian bahan atau mesin menggunakan metode non-destructive test. Itulah penerapan gelombang bunyi pada teknologi. Nah, sekarang kita untuk memperjelas daripada teori dari efek Doppler, kita lihat contoh soal. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon sambil membunyikan klakson yang berfrekuensi 200 Hz di belakang mobil. Seorang anak yang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 25 meter per sekon hendak mendahului mobil tersebut. Jika kecepatan gelombang bunyi adalah 332 meter per sekon, tentukanlah besar frekuensi yang terima si anak tersebut ketika A berada di belakang mobil, B setelah melintasi mobil. Maka kita akan menjawabnya dengan menggunakan catatan yang berlaku tadi, kapan dia positif, kapan dia negatif. Ya, fisika pastinya kita akan buat terus diketahui. Jadi diketahui adalah segala sesuatu yang berbentuk angka. Yang pertama adalah kecepatan sumber, nilainya 20 meter per sekon. Kemudian kecepatan pendengar 20 meter per sekon. Kemudian frekuensi sumber 200 Hz. Kemudian kecepatan 332 meter per sekon.
Ditanya adalah frekuensi pendengar saat mendekati dan menjauhi mobil. Maka kita jawab. Nah, perhatikan siswa-siswa semua, ketika anak tersebut mendekati mobil, berarti kecepatan pendengar bernilai positif sesuai dengan aturannya. Sementara mobil sendiri bergerak menjauhi si anak, maka kecepatan sumber bernilai positif. Apa rumusnya kita buat? Rumusnya kita buat semuanya ditambah, atas dan bawah ditambah, yaitu FP sama dengan V tambah VP per V tambah VS dikali Fs. Kita masukkan angkanya yaitu 332 ditambah 25 per 332 dikurang 25 dikali 200. Tambahkan dulu di atas, kurangkan dulu di bawah, kemudian hasilnya di atas dibagi dengan hasil yang di bawah. Maka nilainya 1,01, kemudian kita kalikan 200. Nilainya adalah 202 Hz. Bagian B. Perhatikan kembali aturannya. Setelah melintasi mobil, anak tersebut berada dalam posisi menjauhi mobil, sehingga kecepatan pendengar bernilai negatif. Sedangkan mobil berada dalam posisi mendekati si anak, maka kecepatan sumber bernilai negatif, sehingga frekuensi pendengar sama dengan seluruhnya negatif, atas dan bawah. V kurang VP per V kurang VS dikali Fs. Masukkan angkanya seluruhnya, kemudian kurangkan, kemudian dibagi atas dan bawah menjadi 0,98 dikali 200. Hasilnya adalah 196 Hz. Sampai di sini bisa dimengerti siswa semua? Baik, Bapak harap bisa mengerti ya. Jika tidak paham, boleh tanya Bapak melalui WhatsApp maupun telepon, video call. Yang pasti yang mana kalian bisa merasa nyaman untuk bertanya kepada saya. Kemudian tugasnya adalah sebuah mobil ambulans melalui dengan kecepatan 40 meter per sekon sambil membunyikan sirenenya berfrekuensi 400 Hz di belakang mobil. Raffi Ahmad sedang mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 60 meter per sekon, hendak mendahului ambulans tersebut. Jika kecepatan gelombang bunyi adalah 334 meter per sekon, tentukanlah besar frekuensi yang terima Raffi Ahmad tersebut ketika A berada di belakang mobil, B setelah melintasi mobil. Nah, tugas ini silakan dikirim ke tugas classroom. Para siswa-siswa semua, seperti lagu tadi di depan, bahwa tanpa kalian, Bapak tidak ada artinya. Mari respon, mari jawab, mari kerjakan, mari saksikan video ini. Dan Bapak berharap kita semua bisa mengerti akan pelajaran fisika ini. Dan di tengah kondisi COVID-19, kita tetap menikmati pembelajaran dan menjadi orang yang bisa mempelajari setiap materi yang disajikan oleh Bapak dan Ibu gurunya. Salam sehat, tetap di rumah, jaga jarak, dan gunakanlah masker selalu. Tuhan memberkati.